Kita sudah membaca bagaimana akhirnya ya dalam tahun-tahun pemerintahan Daud terjadi kelaparan di Israel dan akhirnya Daud bertanya kepada Tuhan dan Tuhan berkata karena di Gibeon ada utang darahnya Saul, dia telah membunuh ya penduduk Gibeon walaupun Tuhan tidak menyuruh. Dan akhirnya Daud bertanya kepada orang Gibeon apa yang harus dia lakukan supaya kutuk itu bisa terlepas. Agar bangsa Israel tidak terus-menerus dalam kutuk ya kelaparan. Dan orang Gibeon meminta ya 7 laki-laki keturunan Saul harus diberikan supaya mereka dapat menggantungnya dan mereka bisa mati. Dan kemarin dikatakan di sana bahwa ya akhirnya Daud menyayangkan Mefiboset. Iya, Daud tidak menyerahkan Mefiboset anaknya Yonatan, tetapi tadi malam dikatakan Daud menyerahkan Mefiboset itu, Mefiboset anak laki-lakinya Saul. Maaf tadi malam saya kelewat saudara dan ya terlalu cepat membaca jadi tidak melihat di sini. Ya terima kasih juga Jemaat Misbah yang sudah memberikan masukan. Jadi ketika orang Gibeon meminta untuk diserahkan anak-anak laki-laki Saul, ya tadi malam akhirnya dikatakan lalu Raja Daud mengambil kedua anak laki-laki Rispa binti Aya yang dilahirkannya bagi Saul yakni Armoni dan Mefiboset dan kelima anak laki-laki Merab binti Saul yang dilahirkannya bagi Adriel bin Barzilai. Jadi 7 orang yang diminta oleh orang Gibeon itu semua anak laki-lakinya Saul. Bukan Yonatan, anaknya Yonatan ya, yaitu Mefiboset anaknya Yonatan itu beda. Tapi ini Mefiboset anak Saul dari gundiknya. Ya, dan akhirnya diserahkan 7 orang anak laki-laki Saul itu ya kepada tapi yang berasal dari gundik-gundiknya dan akhirnya digantung mereka mati. Sehingga pada waktu itu Daud akhirnya mengambil tulang belulang dari Saul dan juga Yonatan lalu dikuburkan ya di tempat kuburan ayah mereka di Kis ya. Dan dikatakan di sana orang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan raja, maka sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Tuhan mendengarkan doa untuk Israel. Dan sekarang kita melanjutkan pembacaan kita masih di 2 Samuel pasal 21, judul perikopnya sekarang peperangan melawan orang Filistin. Ayat 15, ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Yisbi Benob yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 sikal tembaga dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Tetapi Abisai anak Seruya datang menolong Daud lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya, kata mereka, janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau. Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai orang Husa memukul Kalasaf yang termasuk keturunan raksasa. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yaare Oregim orang Betlehem itu menewaskan Goliat orang Gad itu yang gagah tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Ya juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel, maka Yonatan anak Simea kakak Daud menewaskannya. Keempat orang itu termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Jadi ini di dalam catatan ini disimpulkan semua bagaimana orang-orang raksasanya Filistin itu ditewaskan ya oleh orang-orang Israel. Termasuk Goliat dan lain sebagainya, dan mereka kalah di dalam pertempuran melawan orang Israel. Sekarang kita lanjut ya 2 Samuel 22. Ya, jadi kita melihat di sana tadi itu adalah ya
informasi ya tentang orang-orang keturunan raksasa ya yang ditewaskan oleh orang Israel. Kita lanjut sekarang ya 2 Samuel 22 nyanyian syukur Daud. Daud mengatakan pernyataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepas dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku. Juru selamatku, engkau menyelamatkan aku dari kekerasan." Saudara, kita tahu bahwa Daud ini memang adalah seorang pemusik dan dia seorang pemazmur. Dia suka nyanyi. Ya bahkan Daud itu terampil dalam memainkan kecapi. Kita ingat dulu ketika Saul kerasukan, diganggu oleh roh jahat, maka Daud akan bermain kecapi. Ya, dan ketika Daud bermain kecapi, kita tahu Alkitab berkata maka roh jahat yang mengganggu Saul itu mundur daripada Saul sehingga dia bisa disembuhkan. Jadi Daud ini memang seorang penyembah. Karena itu banyak lagu-lagu rohani itu yang diambil dari Mazmur Daud, saudara. Ya seperti ini kita baca, ya Daud menyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan. Ya dia berkata di sana, inilah nyanyian kepada Tuhan pada waktu Tuhan melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya. Ayat yang kedua berkata, ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allah gunung batuku, tempat perlindungan," ya, perisaiku. Jadi saudara, lagu-lagu yang kita nyanyikan, lagu-lagu rohani itu ya banyak ya adalah itu ciptaannya Daud, diambil dari Mazmur. Ya, jadi di sini kayak lagu ini kan juga ada lagunya ya. Hanya dia gunung batu tempat perlindunganku. Kita lihat di sini, ini lagu ciptaannya Daud, saudara. Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Itu juga diambil dari Mazmur. Daud berkata di sana, Tuhan itu Allah gunung batuku, tempat aku berlindung, perisai, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Ayat yang keempat di sana dikatakan, saudara, jadi ya Daud ini menulis banyak sekali kitab Mazmur, saudara, dibandingkan dengan yang lain. Kitab Mazmur itu paling banyak ditulis oleh ya Daud. Ya, dan menulis lagu semacam ini adalah hal yang biasa bagi Daud karena dia suka bersyukur dan ini adalah nyanyian syukur yang Daud nyanyikan ya bagi Tuhan. Dikatakan ayat yang keempat, terpujilah Tuhan seruku. Maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allah aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong masuk ke dalam telinganya. Daud menyanyikan nyanyian syukur ya. Dikatakan di sana, ya dia merasa dia terlilit dengan tali-tali dunia orang mati. Bagaimana tidak ketika dia akan dibunuh oleh Saul, dikejar-kejar. Dia bilang, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepadamu. Ya, ada lagu yang berkata, ketika aku berada dalam kesesakan, ya. Jadi dikatakan aku berseru kepada Tuhan. Daud berseru kepada Tuhan dan dia bilang, Tuhan mendengarkan suaraku dari baitnya. Ya, teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Saudara, kenapa? Ya, kitab Mazmur itu sangat memberi kekuatan kepada orang yang mendengarnya karena kitab Mazmur ini ditulis dari sebuah pengalaman pribadi. Ya, Daud itu menulis kitab-kitab Mazmur ini dari benar-benar pengalaman pribadinya dengan Tuhan yang dia alami. Ya, makanya dia bisa bilang, ya sepertinya tali-tali dunia orang mati itu telah membelit aku, tapi Tuhan melepaskan aku. Bagaimana tidak, dia sudah di depan mata itu kematian. Saul dan seluruh tentara Israel mencari Daud akan membunuh dia. Tapi dia bilang dalam kesesakan dia berseru kepada Tuhan. Dan teriakannya itu didengar di telinga Tuhan.
Ayat 8, lalu bergoyang dan bergoncanglah bumi, dasar-dasar langit gemetar dan bergoyang oleh karena bernyala-nyala murkanya. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ia melekukan langit lalu turun, kekelaman ada di bawah kakinya. Ya, kita lihat di sana Daud sedang menceritakan tentang kebesaran Tuhan. Ya, makanya ada pujian yang berkata, api menyala di depannya, membakar semua musuhnya, bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan. Itu semua kata-kata dari kitab Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Ya, jadi saudara, kita melihat di sini ketika kita punya banyak pengalaman pribadi dengan Tuhan, ya itu akan membuat kita ini justru semakin banyak bersyukur, semakin banyak melihat bahwa kedahsyatan Tuhan dan kemuliaan Tuhan itu sungguh nyata sehingga Daud bisa menyanyikannya. Ayat 11, ia mengendarai kerub, ia lalu terbang dan tampak di atas sayap angin, dan ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi pondoknya, air hujan yang gelap, awan yang tebal. Ayat 13, karena sinar kilat di hadapannya bara api menjadi menyala. Tuhan mengguntur dari langit, yang maha tinggi memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panah sehingga diserahkannya mereka, yakni kilat-kilat sehingga dikacaukannya mereka. Dia menulis tentang bagaimana kedahsyatan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara, ya, dan sanggup ya membuat ya kemasyuran. Tuhan yang mengizinkan Daud mengalami banyak malapetaka, tapi Tuhan juga yang berdaulat berkuasa untuk meluputkan dia, saudara. Ayat 16, lalu kelihatanlah dasar-dasar laut, alas-alas dunia tersingkap karena hadirat Tuhan, karena hembusan nafas dari hidungnya. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, daripada orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Lihat saudara, kata-kata yang Daud tulis itu luar biasa. Dia berkata, Tuhan menjangkau aku dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ya, kalau kita lihat Tuhan yang menciptakan dunia dan segala isinya ini begitu dahsyat, tapi dia bisa memperhatikan kita. Ya, dia bisa mengenal saya siapa Debbie Basir itu sehingga Tuhan turut bekerja dalam hidup saya. Siapa saudara, siapa kita. Tuhan menciptakan bumi dan semua isinya itu begitu dahsyat dan hebat dan luar biasa. Ya, tetapi Tuhan berkata, dia mengasihi, dia memperhatikan kita. Dan Daud juga berkata, Tuhan menarik aku dari tempat yang maha tinggi. Dia melepaskan aku dari tangan musuhku yang gagah, daripada orang-orang yang membenci aku, kata Daud, karena mereka terlalu kuat bagiku. Ketika Tuhan yang berperang lawan kita, tidak ada satu musuh pun yang terlalu kuat, sebab musuhnya itu adalah Tuhan sendiri. Jadi kita melihat Bapak Ibu apa yang Daud tulis di sini, betapa Daud itu sangat mengagumi Tuhan. Dia menceritakan semuanya apa yang ada di hatinya karena memang dia mengalami Tuhan itu sendiri. Ya, dikatakan ayat 19, mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan adalah sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Perhatikan saudara, Daud adalah orang yang berkenan di mata Tuhan. Ya, ketika Tuhan berkenan atas hidup kita, maka dia akan melepaskan kita dari masalah, dia akan melepaskan kita dari segala persoalan. Tapi kuncinya itu adalah apakah Tuhan sungguh-sungguh berkenan kepada kita? Daud dengan jelas berkata, iya, Tuhan membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Jadi semua yang ada di hidup kita itu tergantung perkenanan Tuhan. Bagaimana kita menjadi orang yang berkenan, ya maka kemuliaannya pun akan semakin besar ketika kita berkenan. Ya, yang menjadi PR, yang menjadi pergumulan bagi kita adalah bagaimana kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Tentunya harus bayar harga, ya. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik.
Jadi jelas di sini Daud berkata, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Kita akan dibalas menurut perbuatan kita, kata Daud. Ya, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Makanya di tengah-tengah pergumulannya Daud dimaki, dia difitnah, dia dikutuki oleh Simei. Daud tidak membalas. Dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai sebuah perkenanan. Ya, waktu dia memperoleh perkenanan Tuhan, maka Tuhan meluputkan dia, saudara. Jadi kuncinya dalam segala perkara kita ini harus mengejar perkenanan Tuhan. Ayat 33, sebab segala hukumnya aku perhatikan, dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Daud tidak menyimpang dari hukum-hukum Tuhan, dari ketetapan Tuhan, tapi dia perhatikan semua firman Tuhan. Orang yang memperhatikan firman Tuhan menjadi orang berkenan pada Tuhan. Sebab segala hukumnya aku perhatikan. Ayat 24, aku berlaku tidak bercela kepadanya dan menjaga diriku terhadap kesalahan. Ya, kita harus berlaku tidak bercela di hadapan Tuhan, dan mari kita menjaga diri kita supaya kita ini tidak berbuat kesalahan. Hidup dalam kekudusan itulah sebuah perjuangan. Memperoleh perkenanan Tuhan itu sebuah perjuangan. Ya, waktu kita mau berjuang taat, kita mau berjuang menjauhi diri dari dosa, kita mau berjuang untuk bisa hidup. Ya, memang saudara, kita ini bisa benar karena kasih karunia. Tapi setelah kita dibenarkan, maka kita harus berjuang. Makanya firman Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Untuk menjaga kekudusan perlu perjuangan dari hidup kita. Bukan enak saja, udah tahu mau bersinah, ketemu sama orang lain, mau selingkuh, ya diam-diam aja berkata, Tuhan kalau engkau mau hindarkan aku, kalau tidak ya berarti aku jatuh. Bukan begitu. Hidup dalam kekudusan perkenanan Tuhan itu kita sudah tahu ini dosa, menjauh, aku akan tutup celah. Kita berjuang, kita berpuasa, ya minta ya pengendalian diri dari Tuhan. Memang di dalam segalanya itu Roh Kudus lah yang turut bekerja, tapi ada usaha dari kita, ya. Karena itu Daud berkata, ya aku berlaku tidak bercela kepadanya, aku menjaga diri terhadap kesalahan. Kita yang harus menjaga diri terhadap kesalahan, jangan dibiarkan ya untuk kita ini berbuat dosa. Ayat 25, karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Jadi Tuhan melihat hati kita. Sekalipun Daud pernah jatuh dengan Betseba, tapi dia tidak mengulangi lagi. Dan Tuhan melihat hatinya ketika dia mau sungguh-sungguh bertobat. 26, terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Tetap terhadap orang suci engkau berlaku suci. Terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belit-belit. Bangsa yang tertindas engkau selamatkan. Tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati, supaya mereka kau rendahkan. Jadi di sini ya kita melihat ini sama dengan artinya hukum tabur tuai. Apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai. Karena engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai pelita, ya barulah Tuhan bisa menyinari langkah kita. Tapi kalau kita nggak menjadikan Dia sebagai terang kita, ya sudah, ya Tuhan juga tidak memaksa kita. Makanya Daud berkata Tuhan melakukan kepada kita sesuai dengan ya kelakuan kita juga di hadapan Tuhan ya. Jadi jangan hanya ya menunggu, tetapi kita harus berusaha sungguh-sungguh. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Ya dikatakan di sana Daud bilang ya karena Tuhan dia bisa menghadapi semua musuh dan gerombolan-gerombolan musuh. Ya dan hanya dengan Tuhan dia juga berani melompati tembok. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Tuhan itu jalannya sempurna, ya. Sabda Tuhan, firman Tuhan itu murni. Ya, dan dia bisa menjadi pelindung, perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Ya, sekarang kita berlindung kepada siapa? Jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Sebab siapakah Allah selain daripada Tuhan, dan siapakah gunung batu selain daripada Allah kita? Allah dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata. Ya, yang membuat kakiku seperti kaki rusa
dan yang membuat aku berdiri di bukit. Ya, jadi Daud berkata bahwa Tuhan itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, bahkan Dia Tuhan yang menjadikan Daud kuat berdiri, berjejak kakinya di bukit, itu semua karena Tuhan yang mengajar tanganku berperang sehingga dengan lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Jadi kita melihat di sini Bapak Ibu, Daud itu mengakui dia bisa berperang, dia bisa membentangkan busur, itu semua karena kasih Tuhan. Karena Tuhan yang membuat dia bisa. Ya, karena Tuhan yang menjadikan dia mampu. Tanpa Tuhan ya dia tidak bisa. Karena itu kita belajar dari Daud malam ini. Dia berkata ya bahwa Tuhan mengajari tanganku untuk berperang sehingga tanganku dapat melengkungkan busur. Ya, juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Ya, jadi Daud berkata Tuhanlah yang memberikan kepada dia ya promosi. Ya, Tuhanlah yang sudah mengangkat dia untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh ya dikenan Tuhan, diberkati Tuhan. Dan dia berkata bahwa Tuhan itu Tuhan yang mengajari aku berdiri, Tuhan yang mengajari tanganku ini untuk berperang sehingga ya tanganku ini bisa membungkukan busur ya. Jadi semua yang Daud raih, dia mau sepakat berkata itu semua hanya dari Tuhan saja, tidak ada yang lain, kata Daud. Ya, dan kita melihat di sini tadi dia bilang ya bahwa terhadap orang yang bengkok Tuhan berlaku belat-belit. Artinya apa? Bahwa terhadap orang-orang yang berdosa Allah itu adalah hakim yang akan menghukum mereka karena dosa-dosa mereka. Dan Allah akan menghancurkan orang-orang yang jahat. Jangan menuntut Tuhan berbuat kebaikan dalam hidup kita kalau kita sendiri hidupnya tidak benar. Jangan menuntut firman Tuhan terjadi ya kalau kita ini tidak melakukan firman. Jadi benar Bapak Ibu, apa yang engkau lakukan ya Tuhan akan balaskan kepadamu. Karena firman Tuhan sudah dikatakan. Ya, kalau engkau sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan, maka hidupmu berhasil dan beruntung. Jelas otomatis ketika kita melakukan firman, maka hidup kita berhasil dan beruntung. Tapi kalau kita nggak mau melakukan firman, kita mau lebih hidup dalam dosa, kita mau ya melakukan segala yang tidak berkenan pada Tuhan, ya sudah, itu urusan kita juga. Jadi ingat ya Tuhan itu ya berlaku suci kepada orang yang suci, ya dia berlaku baik ya kepada orang yang mau hidup benar. Tapi ingat ya bahwa penghukuman murka Tuhan bisa turun bagi orang-orang yang tidak setia dan menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Hati-hati kita hormati Tuhan. Bagaimana engkau melihat Tuhan, sejauh itu jugalah Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Kita sampai di sini, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Iya, terima kasih Bapa, kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami boleh membaca semua nyanyian syukur Daud. Dan semua itu keluar dari hati yang mengalami Tuhan secara pribadi. Kami belajar hari ini dari apa yang ditulis oleh Raja Daud. Bahwa kami akan menerima bagian kami sesuai ketaatan kami. Ya, jika kami hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan juga berlaku setia. Tapi jika kami banyak melakukan dosa, ya maka yang akan kami terima sesuatu yang akan membawa malapetaka. Tuhan tolong kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Pimpin hidup kami, pimpin langkah kami. Bawa kami dalam kasih-Mu Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang terikat dengan beban dosa. Lepaskan Tuhan. Sebaliknya mereka yang sedang berjuang dalam kehidupan ini, biar mereka keluar sebagai pemenang. Apapun persoalan kami, Tuhan menguatkan setiap kami. Kau juga Tuhan yang memberkati untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keterikatan dosa. Lepaskan Tuhan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba Tuhan, obat tidur, obat penenang, dilepaskan semuanya dalam nama Yesus. Kau juga memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang setia mencari wajah-Mu namun terlilit dalam masalah keuangan, hutang piutang, yang ingin menjual aset. Tuhan juga turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami tahu dan percaya Engkau Tuhan yang dapat kami andalkan. Berkati untuk setiap anak-anak-Mu juga Bapa, mereka yang terus Tuhan bergumul untuk pemulihan rumah tangga, terjadilah dalam nama Yesus. Suami istri dipulihkan, rumah tangga kami dipulihkan. Yang bergumul untuk anak-anak yang memberontak, Tuhan jamah hati anak-anak kami agar mereka berbalik dari dosa kembali kepada Tuhan. Berkati juga Bapa untuk setiap Bapa
Mereka yang rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Anak keturunan ilahi Tuhan berikan. Yang mencari pekerjaan, Tuhan beri yang terbaik. Kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah damai sejahtera Kristus turun atas Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Biarlah bangsa Indonesia boleh menjadi bangsa yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Berkati juga semua benua, di 5 benua bangsa-bangsa di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah. Indonesia Tuhan juga mengalami satu terobosan. Engkau juga memberkati bangsa-bangsa yang lain dengan hujan keselamatan, di mana setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku menyatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, hujan pertobatan terjadi atas Indonesia dan juga semua bangsa-bangsa. Karena itu kami membuka hati dan tangan kami hari ini. Mari saudara, bukalah hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Iya, Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.